Sudah kubilang jangan ikuti. Ibu, Pak Huo sudah di pesawat pulang. Ibu tunggu lagi. Beri Pak Huo kesempatan lagi. Betul, Ibu. Pak Huo sungguh tak ingin cerai dengan Ibu. Katakan pada Huo Mingchen, sidang perceraian 3 hari lagi, jangan terlambat. Ayo, bersulang. Lama tidak bertemu. Selamat pengacara Pei. Baru pulang ke negara, langsung terima kasus cerai orang terkaya Pak Huo. Setelah sukses nanti, jangan lupakan teman lama. Ya, siapa sangka. Waktu kuliah, dia dan Lin Wan peringkat 1-2 di antara kita. Sekarang kamu sukses. Lin Wan menghilang tanpa kabar. Sudah 3 tahun. Ya. Aku dengar Lin Wan sejak putus. Setelah putus, tiap hari mabuk, terus menangis. Bikin klien marah, juga kehilangan kerja. Jadi, menjadi orang yang mengejar-ngejar memang harus membayar harganya. Benar? Lin Wan, Bicara setan, dia datang. Ayo duduk. Aku ingat, saat antar pengacara PI sebelum keluar negeri bilang, kalau Lin Wan tak nikah dalam 3 tahun, dia pasti merebutnya kembali. Mungkin, hari ini dia datang untuk menepati janji. kalian semua salah paham. Hari ini aku umumkan pertunangan dengan Fei Fei. Lin Wan, jangan berharap terlalu tinggi. Senior kembali ke negara. Pertama, bertunangan denganku. Kedua, ambil kasus perceraian orang terkaya, Pak Huo. Setelah kasus selesai, dia akan diangkat sebagai penasihat hukum senior grup Huo. Cari mantan pacar untuk urus cerai? Huo Mingchen, kamu lucu. Lin Wan, kamu sudah menunggu senior 3 tahun, tapi maaf ya. Senior sekarang milikku. Lin Wan ini tidak bisa menerima ya. Coba pikir, orang yang dicintainya selama 7 tahun diambil adik kelas. Pekerjaannya terputus. Dia tidak stres atau bunuh diri sudah bagus. Kalian baru saja bertunangan. Kalian baru bertunangan. Kenapa? Kamu tidak percaya? Janji senior 3 tahun lalu? Hanya takut kamu ganggu dan hanya membohongimu. Yang dia sukai selalu adalah aku. Apa yang harus aku tidak percaya? 3 tahun lalu, Pei Jingsen biasanya tidak ramah. Tiba-tiba mencariku. Dia minta aku serahkan kasus ini ke Shui Feifei. Tidak boleh. Lin Wan, Ingin ambil kasusku untuk jadi batu loncatan baginya? Tidak mungkin. Tanpa kemampuan, hanya akan tersingkir. kamu benar. Aku kurang mempertimbangkannya dengan matang. Mari, minum air sedikit, biar tenggorokanmu lega. Tenang saja, hanya membuatmu bisu selama beberapa hari. Ini juga karena kamu memaksaku. Masa depan Fei Fei tergantung pada kasus ini. Cintanya pada Shui Feifei tak perlu diragukan. Lin Wan, dulu bantu kamu dengan obat untuk Fei Fei, merebut kasusmu, salahku. Setelah aku menjadi penasihat hukum, grup perusahaan Huo, aku bisa pertimbangkan membiarkanmu jadi asistenku. Jangan tunggu aku sia-sia. Cepatlah menikah. Carilah pria yang lebih buruk dariku. Tidak memalukan. Kenapa kamu bersemangat? Aku hanya mengira
Kalian sudah lama mendaftarkan pernikahan. Kalau begitu, ku sampaikan selamat atas pernikahan kalian lebih awal. Lin Wan, jangan pura-pura murah hati. Kamu dulu menertawakanku karena gagal ujian kualifikasi hukum. Sekarang aku dan senior adalah pengacara terkenal yang pulang ke tanah air. Kamu? Di firma hukum mana posisi tingginya? Tidak ada apa-apa. Cuma buka firma hukum sendiri. Senior, direktur terkaya, Pak Huo, meneleponmu. Wah, orang terkaya. Wah. Astaga. Aku pergi. Pengacara Pei, bukankah ini kesempatan menunjukkan pada semua orang kemampuan profesionalmu? Benar juga. Direktur Huo, Pengacara Pei, apakah kamu sangat pandai berperkara? tentu. Aku bisa buat pihak wanita tak dapat sepeser pun, tak dapat spacer pun darimu. Bisa buat dia keluar tanpa bawa apa-apa. Bukan. Aku tidak ingin dia keluar tanpa membawa apa-apa. Permintaanku adalah tidak bercerai. Permintaan saya adalah tidak bercerai. Tidak ingin bercerai. Huo Mingchen. Penyesalan terlambat. Lebih ringan dari rumput. Tuan Huo, jangan khawatir. Saya tahu yang harus dilakukan. Pei, untung besar di dalam negeri. Minta putusan tidak bercerai mudah. Ini seperti ambil uang aja. Bisa jalin hubungan dengan Tuan Huo. Jalan begini, iri banget. Karirmu beruntung. Lin Wan. Jika hidupmu terlalu sulit, minta bantuan pada teman lama. Jangan malu. Boleh datang dengan baju compang camping. Setidaknya beli gaun yang pantas. Benar kan? Sue Fei. 3 tahun di luar negeri, hanya bikin rambut panjang. Tidak tambah akal, pakaian ini cukup untukmu kerja seumur hidup. Kamu tak punya uang tapi sok kaya. Lin Wan, dulu bau rokok sedikit saja tidak tahan. Sekarang malah mulai merokok. Apa urusanmu? Merokok, minum alkohol, tidak menikah, tidak kerja bikin kamu. Bukan manusia, bukan hantu. Meninggalkan saya. Sampai segitunya. Lin Wan, saya sungguh berharap kamu... Bukankah Anda hadiri reuni sekolah? Ada kotoran menyusup, sial. Cepat pergi. Ya. Foto itu hanya candaan. Ming Chen cuma kasih ucapan ultah untuk Wen Yen. Kami tidak melakukan apa-apa, kakak ipar. Kami mohon, jangan minta cerai. Kak Huo pasti mengulitiku hidup-hidup. Sekarang datang untuk mendamaikan. Sebelumnya kau bilang padaku, Huo Mingchen tidak cinta aku. Kalian yang menyarankanku putus juga. Tapi, siapapun yang khianatiku, siapapun, ku perlakukan seperti sampah. Lin Wan. Lin Wan, kau benar-benar menjijikan. Sudah mantan? Berhentilah menguntit kakak kelas. Sue Fei, kau gila? Aku duluan ke perpustakaan. Kenapa tak bilang kau menguntitku? Kita pacaran 7 tahun. Setiap hari ke sini. 3 tahun putus. Kukira kau sudah lupa. Kebetulan saja. Kereta sewaanmu semalam. Pasti mahal ya?
Selain itu, terima kasih sudah mencarikan buku kasus perceraian. Tapi aku sudah punya Fei Fei. Kita tidak mungkin bersama lagi. Ini pakai sendiri. Aku tangani kasus cerai. Kau juga mau tangani? Dulu bilang kasus perdata, hanya sia-siakan bakatmu. Bukan demi aku. Kenapa cari buku begini? Demi kau. Dia malah mengira. Setelah dikhianati, aku masih cinta dia. Sudah, Lin Wan. Dia hanya merebut satu kasus darimu, membuatmu diam beberapa hari saja. Jangan kau berlebihan. Berhenti gerak-gerakkan tangan sia-sia. Pacaran denganmu membosankan. Lebih baik kita pisah sebentar. 3 tahun lagi, kalau kau belum menikah, aku akan terpaksa kembali bersama denganmu. Bukankah begitu? Saat putus dulu, kau terus memaksaku. Sekarang setelah susah payah, kakak kelas pulang ke sini, kau akan melepaskannya? Sudahlah, Lin Wan. Yang sudah lewat, biarkan berlalu. Tidak perlu. Pei Jingsen, aku sudah menikah. Pei Jingsen, saya sudah menikah. Jangan samakan saya berhubungan dengan kalian. Sungguh konyol. Kamu bilang menikah ya menikah. Masalahmu itu. Siapa yang tidak tahu? Lin Wan, saya tanya teman sekelas. 3 tahun ini kamu sendiri. Hanya untuk menunggu saya. Nikah diam-diam, bukan sendiri. Siapa kau bohongi? Senior ke perpustakaan kamu ikut. Senior ambil kasus orang terkaya, Pak Huo kasus perceraian. Kamu juga tangani perceraian. Mana ada kebetulan seperti ini? Kalian tangani kasus cerai Pak Huo. Masih belum tahu nama istri Pak Huo. Pak Huo adalah orang terkaya. Untuk melindungi privasi istri, menyembunyikan informasi itu wajar. Lin Wan, jangan-jangan kamu ingin bilang kamu adalah istri Pak Huo? Mana mungkin kamu punya nasib baik ini? Uang tidak punya, pria juga tidak punya. Ikuti mantan diam-diam, ikuti mantan diam-diam. Mau rebut pacar orang. Hei, lebih pelan. Sekarang tahu malu, bahkan anjing saja tahu, sembunyi saat makan. Kamu baru mengerti. Kamu. Senior, lihat dia. Bagaimana kalian menjaga Nyonya? Kami tidak bisa menghalangi. Nyonya bersikeras. Pindah kembali ke apartemennya. Sekarang, segera. Cari Wan sekarang. Ya. Pak Huo, pengacara Pei dan rombongan sudah datang. Biar mereka tunggu. Tapi, mereka bilang, ada cara Nyonya pulang sendiri. Pak Huo, saya Pei Jingsen. Saya yang bertanggung jawab atas kasus perceraian Anda. Konselor Pei, sangat senang akhirnya bisa bertemu. Saya dengar kalian punya cara agar istri saya kembali sendiri. Istri Anda dari kalangan biasa, susah payah masuk golongan atas. Setelah menikmati, hidup sebagai nyonya kaya 2 tahun, apalagi suami seperti Pak Huo, tampan dan kaya raya. Masa iya dia benar-benar ingin bercerai? Kalau begitu, menurutmu, mengapa dia ingin bercerai? Istri Anda terlalu mencintai Anda. Dia lakukan ini untuk cari perhatian Anda. Karena terlalu sayang. Jadi, cukup hentikan kartunya. Beri dia pelajaran, buat dia mengira Anda benar-benar marah. Nanti dia akan sadar akan posisinya dan kembali menemui Anda. Latte tanpa es. Pembayaran ditolak. Kanselor Lin, Pak Huo bukukan akun kantor pengacara kita. Jika kamu batalkan gugatan cerai, langsung dicairkan. Dia mau pakai cara licik ini. Anjam saya. Nona, apakah kamu punya uang untuk bayar kopi ini?
Sudah jadi. Tunggu sebentar. Cepat dong. Di belakang masih banyak orang antri. Halo? Bapak Lin, Bapak sudah pulang. Di sini sudah bersih. Apartemen ini sudah 3 tahun tak dihuni. Beberapa barang lama masih ada. Perlu panggil asisten rumah tangga. Untuk merapikan lagi? Atur nanti saja. Oh iya. Pak Huo lihat kita tak bertindak. Akhirnya cairkan akun kantor hukum kita. Krisis teratasi. Sudah teratasi. Setelah putus cinta, bertemu Huo Mingchen. Dia perhatian, lembut, bawa saya keluar dari kesulitan. Awalnya kira bertemu, cinta sejati terpercaya, tapi tak sangka. Yang bisa diandalkan cuma uang. Segera pindahkan semua aset atas nama saya. Benar. Pei Jingsen, kok bisa masuk? Lin Wan, ku dengar kamu sudah mulai pinjam uang kemana-mana. Setelah putus, kenapa kamu jadi begini? Bahkan segelas kopi tak mampu beli. Bagaimana kamu bisa masuk? Tahu tidak, akibat masuk rumah orang tanpa izin? Masuk rumah orang tanpa izin? Ini dulu juga rumahku. Lin Wan, meski pilih Fei Fei, tapi kita pernah bersama 7 tahun. Kamu hidup susah. Kenapa tidak mencari saya? Kembalikan kunci saya, jangan pernah melihatku lagi. Foto kita saat baru bersama, masih kamu simpan. Aku belum sempat buang. Pei Jingsen, pergi sekarang. Kalau tidak, aku lapor keamanan. Ternyata, kamu memang iri pada Sue Fei Fei. Makanya, bicaramu jadi dingin, membuat orang jadi jauh. Aku iri? Kenapa pura-pura tidak peduli? Sudah 3 tahun. Rumah masih seperti saat aku pergi. Kamu sampai tak mampu beli kopi. Masih tak tega jual apartemen tempat kita dulu tinggal. Lin Wan, aku bilang, kamu selalu banyak berbuat, tapi sedikit bicara. Kalau dulu kamu mau mengalah sedikit, mana mungkin kita sampai begini? Kamu tidak ada habisnya ya? Lin Wan, maaf, tak kusangka kau masih cinta aku sampai begini. Sebenarnya, Fei Fei dikejar keluarga nikah. Aku setengah-setengah, setuju tunangan. Sekarang pikir-pikir, aku terlalu gegabah. Apa maksudmu? Lin Wan, beri aku waktu. Biarkan aku pikir, ya? Pikir apa? Kamu pikir balikan atau putus? Semua cuma satu kalimat dari kamu? Tenang, aku pulang dulu dan pikirkan beberapa hari. Langsung ku beri jawaban. Aneh sekali. Sekarang, segera panggil orang untuk ganti gembok. Sudahlah, sebelum sidang perceraian, jangan keluar. Agar tidak bertemu mereka lagi. Lin Wan, aku sudah pikirkan. Setelah kasus selesai, aku mau bicara baik-baik denganmu. Aku mau bicara baik-baik denganmu. Kali ini, Pei Jingsen kembali. Sepertinya ada masalah dengan sarafnya. Nyonya Lin, berkas gugatan cerai sudah lengkap. Tinggal sidang besok. Baik. Anda tidak perlu khawatir. Kantor kami paling terpercaya.
Tuan Huo, bukti dan kesaksian kami semua siap. Pengacara Pei, apakah anda benar-benar punya cara agar dia tidak menceraikanku? Tentu saja. Orang seperti Anda, tinggi, kaya, berpendidikan, pasti disukai. Justru karena Anda dalam hubungan ini terlalu merendahkan diri, dia makin berani. Benarkah? Nyonya Lin, saya akan menyiapkan dokumen dulu. Tuan Huo, perempuan tidak boleh dimanja. Nanti saat berbicara dengannya, tegaslah. Tidak bisa. Dia selalu lebih peka dengan kelembutan daripada kekerasan. Kalau aku bersikap keras, dia malah akan makin... Istri Anda dari kalangan biasa, bisa bersama Anda, yang setia dan kaya, sudah seperti menang lotre. Mungkin dia cuma kesal sama Anda, nunggu kamu bujuk dia. Nggak mungkin beneran cerai. Tidak akan cerai. Mereka terlalu percaya diri. Lin Wan, kok kamu kesini? Lin Wan, kamu cuma datang untuk menyaksikan kan? Sudah lama tidak melihatku berperkara. Tenang saja, aku bisa memenangkannya. Aku, Lin Wan, bisa tidak kamu menjaga harga diri, mengejar senior terus-terusan, hanya membuat orang merasa kamu jahat? Sudah, Fei. Lin Wan cuma nonton. Jangan berlebihan. Senior, aku hanya khawatir tentangmu. Lin Wan tidak menyukaiku. Kemana-mana selalu mencari masalah denganku. Biasa saja tidak apa-apa. Hari ini diperkarakan, perceraian Tuan Huo, orang terkaya. Siapa tahu dia bikin masalah. Lin Wan, Fei juga tidak sepenuhnya salah. Pei Jingsen, kamu benar-benar tidak berubah. Apapun kata Sue Fei, langsung percaya. Masalah sebelumnya tidak apa-apa, tapi hari ini berbeda. Jangan ganggu Tuan Huo dan istrinya. Ini demi kebaikanmu. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan. Meskipun status istri Tuan Huo biasa, tapi dia sangat disayanginya. Kalau kamu sampai tidak sengaja mengganggunya, senior pun tidak bisa melindungimu. Oh ya? Istri Tuan Huo paling benci orang jahat. Kamu harus hati-hati. Kamu, Lin Wan, senior, persidangan akan segera dimulai. Semua hadir? Hakim, pihak penggugat belum semua hadir. Kenapa belum datang? Tuan Huo, pengacara Pei terkenal, tak pernah kalah. Mungkin istri Tuan Huo, tahu nggak bisa menang, jadi nggak datang. istri Tuan Huo dari keluarga biasa. Kamu keluarga kaya. Perceraiannya cuma karena kesal. Mau menarik perhatianmu. Hakim, karena penggugat tidak hadir, umumkan penarikan gugatan. Penggugat dipanggil pengadilan sesuai hukum, kuasa hukum tanpa alasan sah tidak hadir tepat waktu. Siapa bilang penggugat tidak datang? Lin Wan, Bagaimana mungkin dia? apa yang dia lakukan di sini? Wan, Terdakwa sebelum sidang. Jangan ganggu pengadilan. Bagaimana Tuan Huo bisa mengenalnya? Mungkinkah Lin Wan adalah istri Tuan Huo? Tidak mungkin. Kenapa dia jadi istri Tuan Huo? Apa dia pantas? Hadirin sekalian, saya, kuasa hukum penggugat, Lin Wan. Perceraian ini saya tangani sepenuhnya. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin dia istri Tuan Huo? Dia kuasa hukum istri Tuan Huo. Senior, Lin Wan ini keterlaluan. Aku kira dia baik. Menyaksikanmu berperkara. Dulu dia sainganmu jadi juara. Sekarang dia datang lawanmu. Karena penggugat sudah hadir, maka sidang resmi dimulai. Silakan penggugat menyampaikan pernyataannya. Sekarang, soal kasus ini, kami sampaikan pendapat berikut. Kami berpendapat, penggugat dan tergugat, geretakan dalam pernikahan, permohonan cerai harus disetujui.
tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat di hari jadi pernikahan, ulang tahun dinas luar, dan lainnya. Terlalu akrab dengan orang lain. Mereka selalu bersama. Selama pernikahan, ada bukti selingkuh. Bagaimana mungkin? Berdasarkan uraian, kami ajukan gugatan cerai. Tidak mungkin. Ini sama sekali bukan saya. Foto ini dari mana? Asalnya penting, Mereka, kenapa akrab? Lin Wan, bagaimana bicara dengan Direktur Huo? Laki-laki begitu, kebanyakan begitu, apalagi Direktur Huo, kaya dan tampan. Kasih kesempatan cari yang lebih baik, bukan begitu? Diam. Harap tenang. Silakan pihak tergugat menyampaikan pernyataannya. Senior, jangan karena Lin Wan, Anda tidak tegas. Ini kasus pertama kita setelah kembali ke tanah air. Asalkan menang, ini akan jadi awal yang baik untuk karier kita di dalam negeri. Saya kuasa hukum tergugat dalam kasus ini, akan sampaikan pendapat berikut. Klien saya menolak bercerai. Menurutnya pernikahan mereka utuh. Dari dasar pernikahan, kedua pihak memiliki ikatan emosional yang dalam. Pernikahan ini tidak sembrono. dulu, karena Pei Jingsen, saya mabuk setiap hari hingga tak sadar. Hidup saya berantakan. Sampai akhirnya bertemu dengan Huo Mingchen. Kau sudah bangun? Halo. Nama saya Huo Mingchen. Tadi malam, saya melihatmu mabuk tergeletak di pinggir taman. Saya yang membawamu ke rumah sakit. Kau. Kenapa minum begitu banyak? Terima kasih. Kau tidak bisa bicara? Sejak saat itu, dia jengukku tiap hari untuk menyembuhkan tenggorokanku. Dia sibuk ke sana kemari setiap hari. Lalu, kapan dia akan sembuh? Dokter yang tersisa akan memberitahumu. Dokter namanya apa? Namanya apa? Suster. Ayo minum sup. Aku yang membuatnya sendiri. Kenapa kamu menatapku begitu? Kenapa kamu begitu baik padaku? Aku. Masak ada alasan lain? Ya, karena suka sama kamu. Pei Jingsen bilang, aku dan dia sama, terlalu diam dan rasional. Membuatnya hanya ingin dengan orang yang saling melengkapi, menghabiskan sisa hidup bersama. Dulu kupikir, ini alasan dia mengkhianatiku. Tetapi setelah bersama Huo Mingchen, kupikir Pei Jingsen benar. Dunianya, karena kehadirannya yang mendadak, tiba-tiba menjadi ramai. Sayangnya, itu semua sudah menjadi masa lalu. Berdasarkan uraian di atas, Yang Mulia Hakim Ketua, beri kesempatan kepada keluarga yang pernah bahagia dan sempurna ini berdamai kembali. Kami mohon ke pengadilan agar berdasarkan fakta dan hukum menolak permohonan perceraian dari penggugat. Tergugat menambahkan, Saya dan Wen Nian tidak ada hubungan. Dia hanya teman saya. Bersamanya karena keluarga.
Saya dan dia tidak bersalah. Dan foto-foto itu lebih lagi omong kosong. Tapi kamu nggak bisa buktiin. Foto dan chat itu palsu, kan? Berani kamu sumpah di depan penggugat. Kau bilang, selama 2 tahun pernikahan ini, kau tak pernah bertemu Wenian. Diam-diam darinya? Pernah. Kurasa itu Huo Mingchen. Itu akan selamatkan aku sampai hari pernikahan. Dia muncul. Sekarang, undang pengantin pria jadi pengantin wanita. Kenakan cincin. Mingchen. Mengapa kamu tidak meneleponku ketika kamu menikah? Nian, Sejak itu, saya selalu main di dunia. Yang tidak mau warisi bisnis keluarga. Huo Mingchen. Tiba-tiba diminta ambil alih perusahaan. Alasan lembur demi bersosialisasi. Dia temani Wen Nian makan malam. Hadiri perjamuan. Mingchen emosional. Dia malu untuk mengatakan, Saudara Mingchen, izinkan saya mengatakannya. Mingchen menyukaimu karena dia memperlakukanmu sebagai pengganti Wen Nian. Meskipun kalian berdua tidak mirip, temperamenmu sama. Bekerja seperti orang gila. Membius diri sendiri. Memaksa diri menipu diri sendiri 2 tahun. Sampai setengah bulan lalu, Huo Mingchen sudah lama tidak bicara. Tiba-tiba bilang, dia akan dinas ke luar negeri. Tak sangka, esoknya saya lihat video Huo Mingchen di kapal pesiar, berlutut di depan Wen Nian melamar. menikahlah denganku. Tuan Huo, penggugat ajukan gugatan cerai. Anda adakan pesta ultah dengan Putri Wan, berlutut dan lamar. Gimana Anda jelaskan ini? Foto-foto ini palsu. Yang Anda katakan itu, saya tak pernah lakukan. Hukum hanya mempercayai bukti. Ketua Majelis Hakim, saya sudah ajukan bukti. Tergugat tak bisa lengkapi bukti cukup. Mohon kepada Ketua Majelis Hakim, sesuai fakta, setujui perceraian penggugat. Mereka berdua selalu memberi saya kesan seperti saling mengenal. Lin Wan dan Tuan Huo sebenarnya memiliki hubungan apa? Tergugat, ada yang mau ditambahkan? Wan, saya pasti cari tahu siapa buat foto dan video itu. Saya selidiki pelakunya. Ketua Majelis Hakim, tergugat tak bisa beri bukti baru. Putusan bisa dijatuhkan sekarang? Senior, sekarang bagaimana? Kita mungkin akan kalah. Karena demikian, pengadilan telah mendengar lengkap pendapat kedua belah pihak. Bukti, kesaksian penggugat cukup. Tunggu. Kuasa hukum, kami memiliki bukti tambahan. Istri Tuan Huo hamil. Ruang rektum uterus 1 di sekeliling. Istri Tuan Huo sedang hamil. 4 minggu. Kehamilan. Ini menunjukkan perasaan mereka tak retak. Tak perlu bercerai. Dari mana dapat ini? Kapan istri saya hamil? Tuan Huo, cara terakhir menahan nyonya. Kamu harus mempertimbangkan dengan baik. Tuan Lin, kehamilan dikonfirmasi, hukum pasti condong, menjamin keutuhan keluarga. Proses hukum hari ini tidak bisa dimenangkan. Bagaimana bisa lupa? Palsukan sertifikat tes kehamilan untuknya. Hanya perkataan singkat. Apakah bukti ini cukup? Apalagi yang ingin kalian katakan? Kamu menang. Tunggu. Tuan Huo, saya sudah bilang tingkat kemenangan saya dan pengacara Pei tinggi. Kali ini pasti menang. Ini alasan kemenangan kalian yang tinggi. Pak Huo, kami juga ingin membantu Anda memenangkan kasus ini.
Persidangan ditunda. Senior, apa sebenarnya maksud Pak Huo? Dia bilang harus menang kasus? Pak Huo sedang menemui Lin Wan. Apakah mereka saling kenal? Aku selalu merasa suasana antara mereka aneh. Ah, kau terlalu banyak mikir. Pak Huo menemuinya hanya karena dia adalah kuasa hukum, Nyonya Huo. Masalah apa lagi? Lin Wan ini juga. Dia tahu senior menangani perceraian Pak Huo, orang terkaya, tetap melawan kami. Tapi, untungnya kami sudah siapkan sebelumnya. Kalau tidak, beneran dikalahkan olehnya. Hasil tes kehamilan ini palsu. Nyonya Huo pasti temukan bukti dan naik banding. Kami harus bersiap. Takut apa? Mau Nyonya Huo, bekerja sama tidak mungkin. Kalau senior minta bantuan Lin Wan, tidak sulit. Lin Wan adalah kuasa hukum Nyonya Huo, dan dia masih belum bisa melupakanmu. Asalkan senior meminta padanya, dia pasti akan dengan penuh semangat membantu kami. Wan, Apa akibat memalsukan bukti? laporan tes hamil itu, aku juga nggak tahu gimana itu terjadi. Tidak tahu kamu juga? Bukankah? Wan, aku tidak tahu kamu mengalami banyak kesulitan. Foto-foto itu palsu, gambar editan, tenang saja. Foto itu aku selidiki sampai tuntas. Bisakah kamu memberi aku kesempatan sekali lagi? Benar atau palsu penting? Kamu bohong soal kerja untuk temui Wenian, bawa dia ke berbagai acara. Pernahkah pikir perasaanku? Huo Mingchen, aku akan terus naik banding sampai kita bercerai. Pak Wu, hasilnya? Menang, tapi juga kalah. Ah, ini. Bantu aku urus satu hal. Cari asal foto dekatku dengan Wenian. Siapa sebenarnya orang jahat di sekitar Wan yang menyebarkan kabar buruk? Kapan sebenarnya aku melamar Wenian? Pak Huo, dengan surat tes kehamilan ini, bukti kunci ini. Meski Nyonya Huo mau banding lagi, tunggu sebulan lagi. Ini memberi Nyonya Huo lebih banyak waktu berpikir. Bagi kita, ini baik. Benar. Nyonya sedang sangat marah. Setelah ini, semua akan baik-baik. Kalian tidak paham. Dia orang yang sangat gigih. Dia tidak akan tinggal diam saja. Ternyata Nyonya Huo juga sangat gigih. Kedepannya, dalam melakukan apapun, kalian harus melapor terlebih dahulu kepadaku. Jika tidak, perjanjian batal. Tenang Pak Huo, kami akan menyelesaikan masalah ini. Ini adalah kesempatan terakhir untuk kalian. Lanjutkan persiapan banding. Bantu aku buat janji pemeriksaan lagi. Aku perlu bukti bahwa aku tidak hamil. Baik. Selamat siang, Nyonya. Apa tujuan kalian? Berapa kali ku bilang, jangan ikuti aku. Wan, Ada apa? Aku cuma ingin menengokmu. Aku sangat merindukanmu. Aku tahu. Lalu? Kalau tak ada apa-apa, aku pergi dulu. Hei, Wan. Hari ini aku harus pulang ke rumah lama. Kamu ikut pulang bersamaku untuk makan. Boleh? Setelah menikah denganku, baru tahu cerita orang tuanya bercerai. Semua bohong. Orang tuanya murka saat kami menikah. Wu Mingchen, kau kehilangan akal. Wanita apapun berani kau ambil. Ayah, aku sadar. Nyonya muda keluarga Huo hanya akan menjadi Wan. Mingchen, nikah dengan keluarga Wen. Kau demi wanita seperti ini merendahkan diri. Demi perempuan begini, merendahkan diri? Ibu, apa yang ibu katakan? Apa artinya merendahkan diri? Wan yang kucintai. Kalau aku tak bisa memilih, siapa yang kunikahi, apa gunanya cari banyak uang? Kau anak durhaka. Berani bilang demi perempuan tak pantas. Membangkang orang tua? Baik. Kalau kau bersikeras menikatinya, terima 100 cambuk hukuman keluarga. Jangan. Mingchen, kita tidak menikah. Wan, jangan berkata begitu. Demi kamu, aku rela.
Lihat ekspresi Wan Wan, pasti dia ingat aku dulu demi dia. Terima cambukan. Asisten Liu berkata, kembali ke tempat dulu membangkitkan cinta Wan Wan padaku. Ternyata berhasil. Kebetulan pulang kasih tahu mereka. Kita akan bercerai. Kabar baik. Kamu ini nak, sungguh penurut. Sudah jam berapa ini? Pulang makan. Harus dipanggil berulang. Membiarkan Nian-Nian menunggu lama. Ini tata krama kalian. Anggap dirimu sebagai nyonya kaya raya. Aku belum bilang ke Wan Wan. Jangan sembarangan menuduh. Sudah, mari makan. Maaf, Kak Lin Wan. Apakah kamu karena aku lagi bertengkar dengan Ming Chen? Itu sebabnya datang terlambat. Aku anggap Ming Chen kakak laki-laki. Tak kusangka hal ini membuatmu bersedih. Keluarga Wen lagi susah. Datang ke rumah untuk makan. Ming Chen, kamu salah paham. Ming Chen, kamu salah paham padaku. Silakan makan di sini. Kalau masih ngomong sembarangan, keluar dari sini. Aku terlalu memanjakannya. Mana salah cakap Nian-Nian, perempuan ini. Licik sekali. Dia bertengkar denganmu, hanya untuk menarik perhatianmu. Kamu malah dimanjakan begitu saja. Ming Chen, masih ingat waktu kecil bilang paling suka Wen Nian yang berbudi luhur dan santun itu. Wen Nian, waktu pergi kuliah ke luar negeri, kamu sampai menangis sebulan penuh. Nian, rencana pulang dan berkembang di sini. Sudah bicara dengan keluarga Wen. Asal kamu setuju, langsung menggelar pernikahan untukmu dan Wen Nian. Kapan saya bilang, suka tipe seperti dia? Dia yang memberitahu kamu? Berani sekali kamu. Aku kasih tahu. Kamu nggak bisa nandingin jari kaki Wan Wan. Masih mau aku menikahimu. Pergi ke luar negeri. Otak jadi rusak. Lin Wan, apa bagusnya? Dari latar belakang, penampilan, sifat, kemampuan, siapa bisa nandingin Nian-Nian? Paman, Bibi. Sudahlah, Ming Chen sekarang tidak suka aku. Aku bisa menunggu. Aduh, Nian. Hari ini aku mau bicara terus terang. Menantu keluarga Huo hanya bisa Nian-Nian. Kalau kamu tidak bersama Nian-Nian, berarti kamu tidak punya kami sebagai orang tua lagi. Baiklah, kalau begitu. Tuan dan Nyonya Huo, jangan marah begitu. Aku mau cerai dengan putra kalian. Hari ini aku pulang. Aku pulang bahas ini. Aku mau cerai dengan Huo Ming Chen. Kamu setuju untuk bercerai? Sebelumnya, kami memberimu uang, mengancammu, dan kamu sangat menolak perceraian. Hari ini, bagaimana bisa tiba-tiba kamu berubah pikiran? Apalagi yang mau kamu buat? Dulu, kurasa Huo Ming Chen mencintaiku. Jadi aku tak mau lepas. Sekarang, percaya atau tidak, aku sudah berproses. Gugat cerai dengan Huo Ming Chen. Asal putramu setuju, aku langsung beri tempat ke Wen Nian. Aku sudah kenyang. Aku pergi dulu. Wan Wan. Aku antar kamu pulang ya. Tidak perlu. Suruh supir saja mengantarku. Ming Chen, jangan sedih. Lin Wan tak peduli kamu. Aku yang peduli. Laoli, kendarai lebih cepat. Kalau aku ketahui siapa yang membuat foto dan video itu, akibatnya kamu tahu sendiri. Ming Chen, kamu bicara apa? Lin Wan? Kamu mengganti kunci pintu gerbang? Tidak memberitahuku sebelumnya? Mobil siapa itu? Urusanmu apa dengan aku naik mobil siapa? Pei Jingsen. Apakah kamu lupa? Kamu sudah bertunangan? Shui Fei tahu kamu kesini? Cari mantan? Aku sudah menjelaskan padamu.
bertunangan dengannya karena dia terus mendesak. Aku setengah menolak, setengah menerima. Jangan cemburu lagi padanya. Kamu kesini untuk apa? Cuma bilang omong kosong ini? Sidang, kenapa tidak bilang lebih awal? Kamu pengacara perwakilan, Nyonya Direktur Huo? Kasus siapa yang aku wakili? Ada hubungan apa denganmu? Kamu tahu Pak Huo? Dia tak mau cerai sekarang. Dia sudah perintahkan semua orang hukum untuk tidak ambil kasus istrinya. Kamu bantu istrinya berperkara. Pak Huo pasti punya pendapat buruk tentangmu. Sudah kubilang sebelumnya, kalau tak punya kerja, bisa jadi asisten. Kamu kalah dalam kasus ini. Meskipun kamu menang, manfaatin koneksi istri Pak Huo tetap blokir kamu. Aku harus berterima kasih padamu karena membuat bukti palsu untuk Huo Mingchen. Tapi jangan khawatir. Masih ada aku di sini. Aku ada cara bikin kamu di depan Pak Huo bisa dapat kesan baik lagi. Kamu juga tahu, surat pemeriksaan kehamilan itu palsu kan? Selanjutnya, istri Pak Huo pasti akan cari bukti naik banding. Bantu aku buat kesaksian palsu agar istri Pak Huo tak bisa cerai. Maka semuanya akan lebih mudah. Aku membantu kamu menjadi saksi palsu. Apa maksudmu? Pei Jingsen, aku penasaran. Dari mana kamu berani menyuruhku jadi saksi palsu untukmu? Padahal dulu, apapun yang aku inginkan, Lin Wan selalu mau membantuku. Lagi-lagi ide Sui Fei, bukan? Cara licik lagi. Bertahun-tahun sudah, caramu tetap hina. Lin Wan? Setelah terakhir meninggalkan rumahmu, aku merenung lama di rumah. Aku akhirnya tahu isi hatiku. Apa yang ingin kamu katakan? Aku putus dengan Sui Fei. Beri kita kesempatan kembali bersama. Apa? Sudah kuduga, kau sudah lama menunggu kata-kata ini. Kau benar-benar membuka mataku. Tenang saja, masa lalu sudah kuampuni semua. Tapi jika kau masih ingin bersamaku, kamu harus jadi saksi palsu untukku. Ini pasti mudah bagimu. Setelah ikut aku, tak perlu lagi khawatir tentang pekerjaan. Semua akan kuatur untukmu. Pei Jingsen, aku tidak tertarik padamu. Apa katamu? Kapan kamu bisa mengerti? Berpisah atau rujuk? Bukan kau yang tentukan. Lin Wan, kamu jelas-jelas menungguku, memohon rujuk. Sekarang kenapa bersikap jaim? Menunggu rujuk. Sejak 3 tahun lalu kamu demi Sui Fei memberi obat kepadaku. Kita sudah tidak mungkin lagi. Lin Wan, sudah 3 tahun, kamu masih tetap sombong. Aku udah merendahkan diri. Kenapa harus sombong mempertahankan hal ini terus-menerus? Apa aku harus merendahkan diri lagi untuk memohon padamu? Terserah. Lin Wan tidak menyetujui. Bagaimana mungkin? Bukankah dia selalu menuruti semua perintahmu? Apa sebenarnya yang kamu katakan padanya? Aku tahu apa. Sekarang jalur Lin Wan buntu. Kalau Direktur Huo, mungkin lebih sulit lagi. Gampang. Kalau Lin Wan tidak mau bantu, kita temui istri Direktur Huo. Istri Direktur Huo. Dia tak mau temui suaminya, masa mau temui kita? Sesama wanita saling pahami. Tipe seperti dia. Sudah sering kulihat. Di luar berlagak suci, tapi diam-diam, pasti ingin kita dekati. Sekarang ini, pasti dia menunggu kita beri jalan keluar. Tuan Huo, dengar dari pihak istri. Sudah periksa lagi. Tidak akan lama lagi. Sidang segera dimulai kembali. Foto dan video itu ada masalah? Masih diperiksa. Foto sudah dipastikan ada jejak editan. Video masih dianalisis. Siapa yang melakukannya? Alamat IP terlacak saat ini. Berada di Yuncheng. Lokasi masih butuh waktu. Tuan Huo, apakah perlu memanggil pengacara Pei dan... Tidak perlu. Kembali ke perusahaan Wan Wan. Saya akan menjelaskan langsung padanya. Nyonya Lin, laporan pemeriksaan kehamilan Anda sudah keluar. Dipalsukan oleh Tuan Huo, laporan kehamilan Anda, tapi hanya bisa menunda sementara. Sidang perceraian berikutnya, kita pasti menang. Setelah menunggu lama, akhirnya masalah selesai. Siapkan dokumen gugatan. Setelah beberapa bulan menunggu, kita langsung gugat. Ya, hanya saja, Pak Huo selama ini masih belum menyerah untuk mencarimu. Bahkan,
Dia ingin menyuntikkan dana ke firma hukum kita. Aku kurang dana sebanyak itu. Orang pikir kamu bisa bertahan. Berkat dukungan Pak Huo. Siapa sangka kamu tak pakai uangnya sepeser pun. Firma hukum ini kamu dirikan sendiri. Ikut kesal. Bahkan, Pak Huo dan Nyonya Huo salah paham kamu hanya karena uang. Sampai sama Pak Huo, aku mau lihat ekspresi mereka. Firma hukum ini kamu dirikan sendiri. Pasti menarik. Mereka pun tahu takkan mengubah apapun. Lagi pula, aku dan Huo Mingchen seharusnya sudah berakhir. Sudahlah, semua ini sudah berlalu. Setelah bercerai nanti, semuanya akan kembali normal. Pei Jingshen, Sue Faifei, Shui Faifei. Lin Wan, kenapa kamu di sini? Silakan kamu lanjutkan pekerjaanmu dulu. Apa tujuan kalian datang ke sini? Lin Wan, tempat ini milik istri Dir Huo, perusahaan di bawah grupnya. Kenapa kami ke sini? Lin Wan, kamu tahu di mana istri Direktur Huo? Kami mau ketemu dia. Kalian minta istri Direktur Huo tarik gugatan? Lin Wan, jangan bicara begitu kasar. Saya dan senior sekarang adalah grup Huo. Pengacara khusus di sisi Direktur Huo. Apa masalahnya menemui istri Direktur Huo? Lin Wan, kamu kalah gugatan? Jadi akan diusir istri Direktur Huo. Diusir? Lin Wan, memihak istri Direktur Huo bukan keputusan bijak. Dia mempekerjakanmu karena hanya kamu berani ambil kasus ini. Tapi jika kamu membuat Direktur Huo marah, mungkin seumur hidupmu tidak bisa menjadi pengacara lagi. Nasihat baik sulit menyadarkan orang nekat. Istri Direktur Huo bertingkah, masih ada orang terkaya itu yang memanjakannya. Kalau kamu bertingkah, bisa kehilangan segalanya. Tarik gugatanmu. Masih ada waktu. Janji saya padamu masih berlaku. Saya bisa meminta Direktur Huo memberikanmu posisi. Senior, dia cari masalah sendiri. Kenapa kasihan? Dia sudah bersama saya 7 tahun. Tidak perlu. Senior, lihatlah dia. Orang sepertinya, meski kamu sangat baik padanya, tidak akan dihargai. Kamu cukup beritahu kami lokasi istri Direktur Huo. Pulang saja. Dia tak akan menemui kalian. Lin Wan, Nyonya Huo, dia mau bertemu kami. Belum ada jawaban. Kau coba memecah belah? Gimana kau tahu? Apa yang saya katakan bukan pendapat Nyonya? Lin Wan, kau sengaja tidak mau. Biarkan kami bertemu Nyonya Direktur Huo. Kau takut kami. Bisa bujuk Nyonya Direktur Huo. Cabut gugatan cerai. Itu menggagalkan rencanamu kembali ke profesi advokat. Itu pun kalau kalian bisa membujuknya. Kau hanya seorang pengacara di sini. Jangan kira kau bisa menghalangi kami untuk menemui Nyonya Direktur Huo. Hei Pak Satpam. Ingin bertemu Nyonya Direktur Huo? Nyonya Direktur Huo? Diutus Direktur Huo. Urusan Nyonya Direktur. Kamu perlu beritahu kami. Di mana Nyonya Direktur Huo? Nyonya Direktur Huo di sana? Lin Wan. Lin Wan. Kalian sudah bertemu saya. Ada yang ingin kalian sampaikan? Security. Kamu di sini. Bicara apa? Omong kosong. Mustahil itu Lin Wan. Kamu sudah dibeli wanita ini? Kelihatannya kamu memang sengaja cari masalah. Kamu bahkan tidak mengenal Direktur Lin? Berani-beraninya kamu bilang, kamu dikirim oleh Presdir Huo. Lin Wan sudah berkomplot dengan security sebelumnya? Lin Wan, kamu benar-benar bermuka tebal. Kamu halangi kami bertemu dengan istri Presdir Huo. Masih komplot dengan security. Bermuka tebal ngaku jadi kamu. Kamu tidak buka mata lebar. Wanita sepertimu ditolak senior. Presdir Huo mungkin mau. Kalian tak percaya? Saya tak bisa berbuat apa-apa. Masih ada urusan, tak sempat temani kalian. Jangan pergi. Tidak izinkan kami masuk. Mau pergi begitu saja. Hari ini, kalau kami tidak bisa ketemu istri Presdir Huo, kamu jangan harap pergi kemana-mana. Lepaskan. Lin Wan, satu permintaan. Biarkan kami ketemu istri Presdir Huo. Kami tidak akan merepotkan. Lepaskan Direktur Lin. Lin Wan, kalau kamu menunda urusan Presdir Huo dan istrinya, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Ini memang kamu sendiri yang minta. Presdir Huo. Istriku, kamu juga berani menyentuhnya? Istriku, berani-beraninya kamu menyentuhnya?
Tuan Huo. Wan, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tuan Huo, kamu barusan salah paham? Kami temui istri Tuan Huo. Ini Lin Wan, berani pura-pura jadi. Tuan Huo, apa yang kamu lakukan ini? Melakukan apa? Beraninya kamu. Berani-beraninya menyentuh istriku. Kamu, istri kamu. Kamu bilang Lin Wan, bagaimana mungkin dia? Lin Wan, dialah istri keluarga Huo. Satu-satunya istriku. Anda, benarkah sudah menikah? Dan dengan Pak Huo? Sudah lama aku bilang, kalian sendiri tidak percaya. Kenapa? Pengacara Pei, bahwa Wan adalah istri saya? Sangat tidak puas ya? Senior baru saja mengetahuinya. Hanya terkejut. Iya kan, senior? Mengapa? Kenapa tahu Lin Wan istri Pak Pei? Saya malah sakit hati. Pengacara Pei harus jelaskan. Mengapa datang ke perusahaan istri saya dan berani menyentuh istri saya? Pak Huo, semua ini salah paham. Sudah lama saya bilang, semua hal harus dilaporkan pada saya secepatnya. Kontrak dilanggar, skip dulu. Sekarang berani sentuh istri saya. Tidak, Pak Huo. Kerja sama kita dibatalkan. Wan, kita pergi. Pak Huo. Pak Huo. Senior. Senior. Apa yang sedang kamu lakukan? Pak Huo membatalkan kontrak kita. Ini memengaruhi reputasi kita. Kamu tidak khawatir? Beijing-san, apakah kamu masih memikirkan Lin Wan? Kamu ngomong apa sih? Kamu masih bilang tidak, baru saja matamu nyaris lepas, terpaku pada tubuhnya. Kita bicara masalahnya saja. Kenapa kamu malah menyangkutkan ke dia? Sejak pulang ke sini, setiap hari kau hanya awasi Lin Wan. Sekarang begini. Dia sudah jadi Nyonya Huo. Kamu tak bisa dapat lagi. Mulai gatal hati. Akulah yang akan bertunangan denganmu. Jangan-jangan mau jahat. Bukankah dulu kamu juga naik jabatan dengan jadi orang jahat? Apa katamu? Beijing Sen. Aku jadi orang jahat untuk siapa? Akulah yang menemanimu ke luar negeri 3 tahun. Akulah yang mengurus hubungan untukmu. Semua yang kulakukan ini untukmu. Semua orang boleh menasihatiku, kecuali kamu. Jangan anggap dirimu mulia. Satu, banyak hal yang kamu lakukan. Semua untuk dirimu sendiri. Untuk diriku. Kalau kamu orang baik seperti apa? Ya, kita berdua sama-sama buruk. Kalau begitu, kamu tahu aku orang seperti apa? Jangan jadi wanita jahat di sini. Wan, aku sudah menolongmu. Kenapa kamu bersikap dingin seperti ini padaku? Bahkan tanpa kamu, aku bisa selesaikan sendiri. Hanya butuh sedikit usaha. Wan, kita ini suami istri. Jangan pisahkan segalanya denganku. Baiklah, Akan segera berakhir. Katakan, untuk apa kamu datang? aku cuma ingin menjengukmu. Wan, kamu tahu, aku pria yang sangat tradisional. Apa yang kamu lakukan? Wan, aku kemarin melihat video yang kamu simpan. Kenapa kamu lihat pria lain? Kamu bangun dulu. Wan, lihatlah aku ya. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Dia menangis ternyata. Pak Lin, Wan, ada apa? Pak Lin. kamu pakai baju dulu.
Kalau begitu, maafkan aku dulu dong. Pak Lin, Anda baik-baik saja? Kalau kamu tidak bicara, aku masuk. Aku. Pak Lin. Pak Lin. Pak Lin. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Baik. Pak Lin? Kenapa wajahmu begitu merah? Hanya agak kepanasan saja. Panas. Pak Huo, trik tadi. Berhasil kan? Berhasil. Gaji 3 bulan sudah ditambah. Tapi, Pei Jingsen, hubungan dengan Wan Wan tidak sederhana. Cari tahu apa hubungan mereka. Baik. Katanya, kemarin pasangan kelas sebelah putus. Mereka pacaran 7 tahun, katanya ada gatal tahun ke-7. Menurutmu, kalau kita 7 tahun bersama, apa kita akan putus? Bagaimana mungkin? Ada istilah gatal tahun ke-7, kamu bilang, sudah 7 tahun bersama, kita juga putus? Mana mungkin? Kalau begitu, jika kita berpisah, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mencarimu untuk rujuk kembali. Kalau begitu, kalau kamu tidak bisa menemukanku, Aku akan menjaga rumah kita, terus menunggumu sampai kamu kembali. Lin Wan, Untuk apa kamu datang? kamu bilang, jika kita putus, kamu akan terus menungguku kembali. Tapi kenapa sekarang kamu... Aku menunggumu, Pei Jingsen. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu harus paham, kamulah yang pergi. Hal ini adalah kesalahanku. Bagaimana denganmu? Baru setahun putus, kamu udah nikah sama Huo Mingchen. Sudah putus? Dengan siapa aku bersama? Sepertinya bukan urusanmu. Lin Wan, 3 tahun. Kenapa masih angkuh? Tahu kenapa aku dulu putus sama kamu? Bawa Fei Fei ke luar negeri, kamu terlalu kuat. Tidak seperti Fei Fei yang manis. Kamu tak pernah memandangku dengan tatapan kagum dan sayang. Meski aku berusaha keras, aku takkan bisa menyamaimu. Lemahnya masih mau beralasan ya? Pei Jingsen, aku berterima kasih padamu karena pergi begitu saja, baru membuatku melihat siapa dirimu. Lin Wan, hal lalu biarlah berlalu. Kita masih bisa memperbaikinya. Aku tahu, kamu tidak suka Huo Mingchen kan? Kalau tidak, kamu takkan ingin cerai dengannya. Asalkan kamu mau, aku bisa membantumu berperkara. Tidak usah, aku tidak kalah darimu dalam perkara. Aku punya bukti untuk menangkan kasus tentang Huo Mingchen. Pak Huo, sudah ketemu. Hubungan Nyonya Pei Jingsen. Mereka kenapa? Pei Jingsen dan Nyonya, mereka pernah bercinta. Hubungan asmara. Berpacaran. Saling tidak mengganggu. 7 tahun. Dia mantan yang sakiti Wan Wan. Pria brengsek sialan ini. Wan Wan, kamu masih ingat tidak? 3 tahun kuliah, sering kencan sini. Wan Wan, hari ini ulang tahunmu. Aku pesan semua makanan kesukaanmu. Aku ingat kamu suka foie gras ini. Coba dulu, rasanya masih sama seperti dulu? Makanan sudah dimakan, bukti yang kamu janjikan mana? Baru sampai 10 menit. Kamu tidak mau menemani aku sampai selesai makan? Advokat Pei sungguh punya banyak waktu luang ya. Tidak menemani tunangan sendiri, cari mantan pacar, makan malam romantis. Direktur Huo, kebetulan sekali ya. Kok kamu kesini? Wan Wan, kamu mau makan? Dibayar pria lain, masa aku tidak buru-buru? Sayangnya, selama 3 tahun ini, selera Wan Wan sudah aku besarkan jadi sangat tinggi.
foie gras kualitas begini. Dia tidak akan mau. Pak Huo, makan malam hari ini. Sepertinya aku tidak mengundangmu. Kamu mengundang istriku, bukankah itu sama saja dengan mengundangku? Wan, hari ini adalah ulang tahunmu. Kita belum resmi bercerai, dan kau sudah mau meninggalkanku sendirian untuk makan dengan pria lain. Pak Huo, kamu dan Lin Wan masih proses gugatan cerai. Kau bisa makan dengan wanita lain? Masa tidak bisa biarkan Lin Wan makan bersamaku? Kalau masih ribut, kalau masih berisik, aku akan pergi. Wan, hari ini ulang tahunmu. Aku sengaja menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Nilai sekitar 1 juta, tapi aku yakin sangat cantik jika kau pakai. Mau ku kenakan untukmu? Barang seperti ini darimu disebut memberi hadiah? Bawa ke sini! Pak Huo, Nyonya. Wah, wow. Nyonya, ini hadiah dari Pak Huo, khusus untuk Anda, dari lelang musim gugur Christie's. Dibeli kembali dari lelang. Setiap berlian di kalung ini, setiap berlian, setara harga rumah kecil. Kristal sangat bersih. Setiap butir, tingkat tanpa minyak. Lihatkah? Ini baru namanya memberi hadiah. Barangmu ini, paling-paling, hanya bisa jadi hadiah tambahan. Bawa semua ini ke ruang ganti Nyonya. Baik. Pak Huo sangat murah hati. Pasti saat memberi hadiah pada Nona Wen, hadiahnya juga semurah hati ini ya. Wan, aku tidak memberi Wen Nian apapun. Aku selalu dengan sepenuh hati ingin baik padamu. Lagi pula, aku hanya baik padamu. Aku tidak seperti orang tertentu yang demi menyenangkan wanita lain, membubuh obat untuk mencelakakanmu. Huo Mingchen. Apa yang kau omongkan? Huo Mingchen, kau baik-baik saja? Huo Mingchen, baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Keadaanku gak masalah. Yang penting kau baik. Kenapa pura-pura sedih di sini? Sudah, Pei. Mingchen adalah suamiku. Apa dasar kau berani pukul? Kita pergi. Ternyata yang kulakukan dulu begitu menyakitkan. Tenang saja. Cuma akan membuatmu bisu beberapa hari. Ini juga kau yang memaksaku. Masa depan, Fei Fei, tergantung pada kasus ini. Waktu itu aku hanya memikirkan melindungi Fei Fei. Seberapa dalam aku telah menyakitinya? Ini salahku. Menganggap diri pintar. Lin Wan begitu baik. Aku malah kehilangan dia. Pei Jingshen, kau memang orang jahat. Pei Jingzhen. Bilang ada kerja, tiba-tiba temani Lin Wan, dia ulang tahun. Dan kau membuat dirimu seperti ini. Apa sebenarnya
yang kau inginkan? Bagaimana bisa demi Lin Wan? Meratapi diri sendiri, aku tunanganmu. Jangan berbuat semaumu di sini. Aku bukan demi dia. Kenapa? Sampai kapan kau akan bersikeras? Pei Jingsen, kau masih memikirkan dia di hati, kau tidak bisa melupakannya. Aku sudah melupakan. Aku sudah melupakannya. Dengarkan baik-baik. Karena di hadapannya aku tidak berharga. Aku datang mencarimu. Sue Faifei. Kita putus saja. Kita tidak cocok. Sudah berusaha keras. Baru sampai tahap ini. Jing Shen, Pergi. Lin Wan. Semua salahmu. Saya sudah berusaha keras agar kakak kelas mau menikahiku. Kalau bukan karena kamu, aku dan kakak kelas bisa baik-baik saja. Kenapa kamu tidak mati saja? Kamu ingin dia menghilang, aku bisa membantumu. Kamu siapa? Kamu benar-benar bisa membantuku. Siapa aku tidak penting. Yang penting, aku dikirim keluarga Huo bantu kamu. Keluarga Huo? Benar. Sejak Lin Wan nikah ke keluarga Huo, dia selalu hasut. Hubungan Pak dan Nyonya Huo bikin keluarga Huo pusing. Maksudmu? Membuat Lin Wan menghilang? Kamu menyuruhku bertindak terhadap Lin Wan? Anda menyuruh saya menyerang Lin Wan. Asal Lin Wan mati, keluarga Huo ingat. Nanti, Anda dan Pei Jingsen sukses. Siapa peduli? Kalau begitu, selama saya di sini, mereka tak akan melacak Anda. Lakukan dengan tenang. Baik. Asalkan Anda jamin saya tidak ketahuan, saya sangat ingin lakukan sendiri. Nyonya Lin, kita sampai. Nyonya Lin, Mari kita pergi. Nyonya Lin, jika Anda ragu, sebenarnya Anda bisa menemui Tuan Huo. Tidak perlu. Semua bukti ada di sini. Dia menemui saya hanya untuk bermain kartu perasaan saja. Wan. Harap tenang, penggugat serahkan bukti. Dari sidang sebelumnya, bukti pemalsuan tes kehamilan. Karena tergugat tidak ajukan bukti, maka Yang Mulia Ketua Majelis, saya ingin tambah bukti. Huo Mingchen, orang tuamu benar. Apa kekurangan Wenian? Aku sudah memilih melepaskan. Kenapa kamu memperkeruh keadaan begini? Haruskah karena aku lebih baik darinya, baru aku bisa menyukaimu? Wan, foto sudah kuselidiki. Semua bidikan sudut palsu disuruh Wen Nian. Video itu hasil ganti wajah AI. Wan, aku, Huo Mingchen, sejak awal sama sekali tidak melakukan hal yang mengkhianatimu. Semua ini dilakukan oleh Wenian. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Seperti katamu, nanti ada yang lebih baik dari Wen Nian muncul. Aku juga boleh tinggalkan dan tidak mau lagi di hatimu. Apakah aku tipe orang seperti itu? Ya. terdakwa tenang. Tidak, harus bicara. Kenapa bahkan kamu juga tidak percaya padaku? Kamu curigai aku. Kenapa tidak datang tanya dan pastikan padaku? Tapi 2 tahun ini, kamu sembunyikan dariku. Kamu temani dia ulang tahun, temani dia urusan bisnis, bukan? Apa maksud sembunyi? Aku dan keluarga Wen hanya mitra bisnis. Aku tak pernah berniat sembunyikan ini darimu. Kenapa tidak bilang lebih awal? Kalau tidak suka aku bergaul dengan Wen Nian, bilang aja padaku. Aku bukan Pei Jingsen, orang jahat. Kalau kamu bilang, aku akan berubah. Tapi sepertinya kamu tidak pernah percaya padaku. Benar kan? Aku tidak pernah menyangka. Alasannya ternyata ini. Dalam hubungan asmara, aku bisa kendalikan emosi. Setelah bersama Huo Mingchen, apapun rasa yang muncul, ku pendam sendiri. Aku tidak pandai bicara.
Kau bilang pada aku, proyek itu bagus? Yang di kiri? Ternyata karena aku tidak pernah ungkapkan apapun, itu yang buat keadaan begini. Tuan, Pasangan pacaran pasti bertengkar. Tapi sejak kita bersama, tidak peduli apa pun yang terjadi. Kamu tidak pernah marah. Kamu tak pernah meledak. Sering meragukanmu. Apa kau benar peduli padaku? Aku. Wan, apapun yang kamu pikirkan, bisa kamu ceritakan padaku. Aku akan berubah. Bisakah kamu memberi kita satu kesempatan lagi? Buktinya sudah ada di depanmu. Jika kamu tetap memilih menyerah pada hubungan kita ini, aku menghargaimu. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu lagi. Baik, kalau begitu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kenapa? Kamu tidak berani? Aku, hari ini, rekaman CCTV tidak bisa diakses, tak ada yang bisa akses. Bukti ketidakhadiranmu sudah siap. Lin Wan, apa hakmu merebut semua pria baik dariku? Semua ini kau paksakan padaku. Jangan salahkan aku. Wan. Wan. Pei Jingsen. Pei Jingsen. Halo? Kirim ambulans sekarang ke depan pengadilan. Wan. Masalah yang lalu, akulah yang salah padamu. Bisakah kamu memaafkanku? Pei Jingsen. Masalah lalu sudah berlalu. Syukurlah. Kakak. Kakak. Ini salahku, kakak. Kakak, aku seharusnya tidak. Kamu? Salah apa? Sampai bunuh Wan? Ini Wen Nian. Wen Nian yang melakukannya. Pak Huo, aku akui semua kesalahan. Kumohon selamatkan kakak. Kakak tidak boleh meninggal. Pak Huo, pengacara Pei lepas bahaya, meninggal. Semua sudah jelas. Wen Nian suap Sui Fei, menyuruhnya lukai nyonya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Persiapan yang kusuruh sebelumnya sudah sejauh mana? Sudah siap. Keluarga Wen bisa bangkrut sekarang. Baik. Ayo, kita pulang ke rumah tua. Keluarga Huo. Paman dan Bibi, tenang saja. Mereka akan bercerai cepat atau lambat. Sudah kubilang, ia tak pantas untuk keluarga Huo. Andalkan sedikit kecantikan, mimpi jadi istri orang terkaya. Ming Chen main-main sama dia. Sekarang sudah bosan, jadi mulai ribut minta cerai. Mereka terus menolak cerai. Sampai ada kecelakaan mobil. Jangan-jangan Lin Wan atur semuanya sendiri untuk simpati. Aku hanya takut kalau Ming Chen tertipu. Kamu yakin aku yang tertipu? Bukan kamu yang setelah menyakiti orang berusaha menutupi semuanya. Ming Chen, Ada apa? Bicara orang di belakang, tahu rasa bersalah? Lin Wan, Paman dan Bibi hanya bilang yang sebenarnya. Jangan salahkan mereka. Berani dia. Dia naik dengan cara licik. Berhak apa menyalahkan kami? Ayah ibu. Kalian paksa aku nikah dengan keluarga Wen karena kalian pikir Wen punya sumber daya, punya koneksi, terhormat. Kalau begitu, bagaimana jika keluarga Wen tidak ada lagi? Kamu? Maksudmu apa? Apa maksudmu? Keluarga Wen susah jaga diri.
masih luang bergunjing ke rumahku. Ming Chen, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Wen, usaha puluhan tahun. Bagaimana mungkin bisa bermasalah? Baru saja, Bea Cukai sudah keluarkan pemberitahuan di perusahaan manufaktur Wen. Semua chip impor yang mau dibersihkan akan dihentikan tanpa batas. Ditangguhkan juga persetujuan slot ekspor di 3 pelabuhan Wen. Keluarga Wen sekarang cangkang kosong. Tidak mungkin. Kapan pernah begini? Sebelum kalian salah gunakan dana puluhan miliar dan industri abu-abu terbongkar. Cukup aman. Ming Chen, hubungan baik Wen Huo 30 tahun. Bagaimana kau bisa terhadap keluarga Wen melakukan hal mematikan begini? Nian-Nian dari kecil di keluarga kita. Kamu selalu anggap dia adik. Sekarang, demi orang asing, akan hancurkan keluarga Huo? Kenapa aku tidak pernah dengar dia sebut rencana ini? 30 tahun hubungan baik milik kalian bukan milikku. Waktu keluarga Wen mau nikahkan aku, biar posisi mereka aman, bahkan berani sentuh Wan Wan, mereka seharusnya pikir, akibat jika bikin aku marah. Bilang ada masalah, langsung ada. Tidak mungkin. Palsu. Pagi ini, saat aku datang, masih baik-baik saja. Nona Wen, cepat kembali. Cash flow Wen Group terputus. Saham anjlok sebelum pasar buka. 60%. Badan Pengawas Pasar Modal. Kami diduga pemalsuan keuangan. Kasus diajukan diselidiki. Ketua Direksi Wen kabur. Tidak mungkin. Ayahku tidak akan kabur. Keluarga Wen kami. Bagaimana mungkin? Nian-Nian. Ming Chen, sekarang demi orang luar, kau mau hancurkan keluarga Wen yang bersahabat puluhan tahun? Di matamu, masih ada aku dan ayahmu? Ming Chen, apa kau lupa? Siapa yang membesarkanmu? Siapa serahkan perusahaan Huo? Langsung ke tanganmu? Hanya demi Lin Wan, wanita yang mendekati orang berkuasa. Dasar keluarga pun kau abaikan? Ayah, sejak ambil alih perusahaan Huo, sudah kubilang, masa depan keluarga Huo aku tentukan. Kini akulah pemegang kendali keluarga Huo, punya pertimbangan, hak memutuskan, kemampuan memimpin perusahaan Huo menuju dekade berikutnya. Berdasarkan apa? Lin Wan, apa haknya? Aku putri tunggal keluarga Wen. Aku nyonya rumah sejati keluarga Huo. Ayah, ibu, kedepannya, apapun keinginan kalian akan kuhormati. Tapi satu hal, ku minta kalian pahami, Wan Wan adalah kekasihku. Mulai sekarang, belajarlah menghormati istriku. Kau. Ada apa? Jangan-jangan kamu jadi kasihan pada Wen Niangxin? Aku berpikir, sudah 3 tahun bersama. Pertama kali lihat kamu begini. Kamu seperti ini. Seperti ini aku? Di hadapanku, kamu cuma pura-pura lemah. Di luar kamu kayak raja neraka. Dulu aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Aku hanya merasa kamu terlalu menahan diri, terlalu tenang. Seolah-olah tak pernah membutuhkanku. Tapi sekarang karena aku sudah tahu, Wan-Wan kita juga bisa sedih, juga bisa terluka, juga bisa cemburu. Aku tak akan biarkanmu tersakiti lagi. Buat apa jadi terkaya kalau enggak? Kalau wanita tak bisa dilindungi, tak bisa dimanjakan, apa artinya jadi pria? Oh ya, kedepannya, apapun terjadi, apapun perasaanmu, katakan saja. Mengerti? Huo Mingchen, terima kasih. Kalau begitu, dengan caraku ini, kesempatan terakhir ini, apakah sudah kugunakan dengan baik? Masih perlu diamati. Anda datang tepat waktu, Direktur Lin. Apartemennya sudah laku. Sekian cepat? Baru pasang di agen kemarin. Perumahan tua usang ini, siapa mau beli? Beruntung. Yang membeli adalah pengacara Pei. Pei Jingsen. Lunas dibayar penuh. Kontrak tidak lewat agen. Langsung tanda tangan dengan pemilik. Kamu berat melepasnya. Beberapa hal sudah dijual. Lepas, tak bisa kembali. Tidak pergi. Mulai hari ini, saya dan masa lalu sudah bersih.